banyak anak bangsa ini punya potensi, Pak, yang bisa kemudian dimekarkan untuk kemakmuran bangsa kita sendiri gitu, Pak. Tapi karena ambang batas itu, kemudian semua menjadi terbatas. Ya namanya juga ambang batas. Ya. Terbatas, Bapak, ya kan? Tapi kita beruntung punya Mahkamah Konstitusi yang serius, Bapak. Ya kan? Di 2025. Di 2025. Coba dari dulu. Coba dari dulu. Iya. Tapi saya bingungnya tapi begini, harusnya kebijakan hukum Mahkamah Konstitusi ini, putusan yang sifatnya inkrah dan final ini, harusnya keluar sebelum Pilpres 2024. Ya kan? Seharusnya. Harusnya biar pertarungannya makin bagus lagi. Banyak anak-anak bangsa, generasi bangsa yang potensial itu kemudian maju sebagai eksis di sana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Jumpa lagi bersama kami pada kesempatan hari ini, dan kita akan coba berbincang-bincang berkaitan dengan ya perkembangan dan fenomena politik kita hari ini, gitu ya. Kado tahun baru. Kado tahun baru. Waduh. Sehat Mas Ahmad? Alhamdulillah. Hari keempat ini masih sehat di tahun 2025. Alhamdulillah ya. Tapi abang di kampung lah, lama ya, di lama, luar Maluku biasa. Utara. Nah, 1 tahun berjalan Bapak, 2024 sampai 2025. Waduh, memang ya, dan saking lamanya sampai banyak hal yang tidak bisa harus diekspos, direspon dan dipopulerkan, kurang lebih begitu. Jadi ada banyak perkembangan yang dilewatkan di sini. Karena memang seru juga kehidupan di desa sana itu. Gitu. Apalagi kalau sudah bertani gitu ya, kita manjat kelapa, memana, mancing gitu. Berarti lebih banyak ke hutan atau ke laut itu pas masih di sana? Pokoknya balance dua-duanya ya. Dua-duanya gitu. Karena memang kehidupan kita hari-harinya tinggalnya dekatan sama laut gitu ya. Jadi itu memang tidak bisa dilupakan. Keluar rumah lihat laut. Ke belakang lihat gunung. Lihat gunung. Tadi itu Mas Ahmad sehat ya. Memang ada banyak hal yang berubah gitu ya pasca dari 2024 ke 2025. Betul banyak hal yang kemudian mengalami perubahan gitu ya. Mulai dari pimpinan nasional sampai berbagai macam kasus yang akhir-akhir ini diperbincangkan. Ada kasus korupsi 300 triliun, kemudian dihukum cuma 6,5 tahun, kemudian menjadi viral dengan banyak pihak yang bikin konten-konten rela masuk penjara 6,5 tahun asalkan dikasih duit 300 triliun gitu kan. Itu banyak banget itu. Iya, banyak sekali itu. Kemudian dan banyak sekali, dan tentu memang akan pelan-pelan kita coba untuk respon satu-satu. Tapi tidak semuanya dalam satu video gitu, karena nanti sifatnya terlalu pembahasan gaduh-gaduh gitu kan. Jadi mesti harus dibuat terpisah. Nah, jadi setiap case diupayakan mesti harus terpisah pembahasannya, agarlah kemudian tertata, ya kan, bahwa ini berkaitan dengan perpajakan, apalagi perpajakan ya, naik dari 11 menjadi 12% gitu, dan akal-akalan mereka kemudian mencoba menurunkan harga tiket pesawat di menjelang Natal dan Tahun Baru gitu. Tapi sama aja. Iya, sama aja. Begitu kemudian pasca naik gitu kan, karena ini pesawat ini juga masuk, kurang lebihnya masuk dalam PPN 12% kan? Ya, karena ini barang mewah loh masalahnya kan. Tapi walaupun itu Pak Presiden kan menanggapi sudah memutuskan untuk tidak berjalan itu. Tetapi kemarin ada kasus itu, salah satu rekan belanja di Alfa itu, PP-nya udah jalan. Iya, betul. Artinya itu cuma belanja mineral aja itu. Mineral itu. Betul yang menjadi viral kan? Menjadi viral. Jadi kalau misalnya Presiden mintakan diberhentikan, waduh, gimana lagi itu, belum ya, memang mesti. Jadi coba pelan-pelan lagi kan. Kalau bisa diupayakan gitu, pemimpin baru kita ini jangan kebijakan yang mau ingin keluar kemudian habis tarik lagi, jadinya kayak teh celup, angkat lagi. Jadi pikirkan secara matang, biar kebijakan yang keluar itu kebijakan yang pasti. Dan kalau bisa dipastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan itu adalah kebijakan yang tidak mengandung dan mengundang kontroversi di tengah masyarakat kan.
Kalau bisa pro terhadap rakyat. Iya, dan apalagi rakyat kecil. Betul. Dan kemudian pada akhirnya kan masyarakat justru kemudian polarisasi dan kemudian berdebat, ya kan? Ya. Ada yang kemudian berkata pro, ada yang berkata kontra gitu. Nah, jadi memang kalau bisa dimaksimalkan agarlah kemudian tidak ada lagi persoalan-persoalan sebagaimana demikian, biar kehidupan kita di dalam bernegara ini berjalan kan sesuai dengan rule-nya yang sudah. Dan kalau bisa harmonisasi, ya kan? Ya tanpa harus ada perdebatan yang soal masalah kebijakan pemerintah. Apalagi sampai memecah belah satu dengan lain. Dan kalau bisa pajak itu jangan dinaikkan. Seharusnya. Karena kalau misalnya kita memakai teori Ibnu Khaldun itu kan pajak itu dinaikkan karena memang hidup gaya penguasanya itu kan semakin lebih tanpa meningkat. Jadi pajak mesti terpaksa dinaikkan. Tapi cobalah dari pajak. Terlepas daripada perpajakan, PPN 12%, apalagi sebelumnya kasus si Agus. Iya, kasus betul. Kemudian siapa itu yang kadernya PDIP, Hasto, Harun Masiku, ya kan? Kemudian kasus Hasto, pelan-pelan kita akan bahas. Terlepas daripada itu semua, tapi lebih cocoknya pada perkara ini, pada kesempatan hari ini kita bahas menyangkut soal masalah kado terindah di awal tahun. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 berkaitan dengan ambang batas presiden. Wow, ya kan? Ambang batas presiden, pencalonan presiden ya, ambang batas pencalonan presiden. Sebelumnya kita apresiasi baik ya, dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Sama aja melepas kotak Pandora yang selama ini ditutup itu. Dan wow, asik. Masalahnya ini bukan baru sekali diajukan judicial review ya. Sudah belasan kali. Sudah, bukan belasan kali, puluhan kali, 36 kali, Pak. Tanpa putusan ini menjadi 36 kali. Tercatat kan bahwa Mahkamah Konstitusi puluhan kali, sepanjang 36 kali memutuskan perkara yang sama. Judicial review tentang ambang batas presiden yang termuat di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 222. Ya kan? Itu yang dimana melalui putusan itu saya kemudian justru merasa, bangsa ini punya masa depan, Bapak. Ya kan? Karena bangsa ini punya masa depan, ke depan itu tidak kemudian berada pada kebijakan partai politik, Pak. Karena seolah-olah calon pemimpin itu yang berhak mencalonkan dia itu adalah partai politik. Kalau itu masih ada 20%. Iya, maksudnya kan itu. Sebelum kemudian putusan ini muncul kan, seolah-olah calon pemimpin masa depan itu Indonesia untuk 5 tahun akan datang itu tergantung pada partai politik. Dan kita sadari bersama kan, bahwa banyak sekali anak bangsa itu punya potensi yang luar biasa kan. Tapi karena dibatasi itu. Iya, karena dibatasi dengan ambang batas PT 20%, kemudian mereka itu berhenti. Padahal punya potensi yang bagus, ya kan? Punya potensi yang baik. Mereka pernah berkuasa di daerah-daerah misalnya, atau mereka juga sebagai pemimpin-pemimpin partai, tetapi ketika partainya itu tidak masuk parlemen, partainya tidak cukup untuk bisa menghendaki untuk maju sendiri, pada akhirnya kemudian mereka terpaksa, Pak, jalan di tempat. Iya, padahal kan banyak anak bangsa ini punya potensi, Pak, yang bisa kemudian dimekarkan untuk kemakmuran bangsa kita sendiri gitu. Tapi karena ambang batas itu kemudian semua menjadi terbatas. Ya namanya juga ambang batas. Terbatas, Bapak, ya kan? Tapi kita beruntung punya Mahkamah Konstitusi yang serius, Bapak. Ya kan? Di 2025. Di 2025. Coba dari dulu. Iya. Tapi saya bingungnya tuh begini. Harusnya kebijakan hukum Mahkamah Konstitusi ini, putusan yang sifatnya inkrah dan final ini, harusnya keluar sebelum Pilpres 2024, ya kan? Seharusnya biar pertarungannya makin bagus lagi, banyak anak-anak bangsa, generasi bangsa yang potensial itu kemudian maju sebagai eksis di sana sebagai bagian yang ingin mengambil sebagai pimpinan nasional. Iya, momen untuk kemudian menjadi pemimpin di bangsa ini, untuk menata baik bangsa ini, menghadirkan harmonisasi, mengambil kebijakan-kebijakan menyasar rakyat. Ya kan banyak itu. Tapi ya sayang gitu ya.
Atau ke memang 2024 ke belakang itu MK masih disandra atau ke seperti apa ya? Sampai keputusan ini baru diputus pada 2025. Betul. Justru karena putusan berpuluh kali sebelum putusan yang akhir itu kan membuat Mahkamah Konstitusi kan kemudian mendapatkan framing-framing buruk. Ada yang bilang negatif, Mahkamah Konstitusi ya kan negatif, justru kemudian arahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibilang itu adalah mahkamah keluarga, Mahkamah Konstitusi dibilang adalah mahkamah partai lah, kemudian mahkamah yang kemudian dihegemoni oleh kepentingan tertentu lah, dia berkoalisi dengan pihak-pihak tertentu. Tapi kemudian dengan hadirnya putusan 62 ini kita bilang, Pak, rupanya Mahkamah Konstitusi itu adalah bagian daripada lembaga negara yang bertugas untuk menjaga keutuhan dan kemurnian, originalitas konstitusi, ya kan? Ada di bangsa ini. Ada di bangsa, dan masih ada. Wah, Mahkamah Konstitusi menyelamatkan dirinya sendiri. Lewat apa? Lewat putusan 62, ya kan? Ini menjadi salah satu apresiasi seharusnya. Apresiasi anak muda dari Sabang sampai Merauke memberikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi. Betul. Selain daripada hal itu ya, mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi ini, tentu terima kasih banyak kita sampaikan kepada rekan-rekan kita mahasiswa UIN yang kemudian melakukan judicial review ke Mahkamah. Empat orang ini luar biasa, hebat loh ya. Mereka ini mengalahkan Pak politisi-politisi handal, pengacara-pengacara handal, Refli Harun, semua itu rekan-rekan lainnya kan, Rocky Gerung yang mengusulkan ambang batas PT 0% itu. Ya, mereka ini berjuang sampai akhir, luar biasa. Tapi kemudian bukanlah kemudian perjuangan mereka para tokoh terdahulu ini bukan berarti tidak berharga. Semuanya berharga, dan kemudian putusan ini menjadi akhir daripada hasil perjuangan semua pihak yang berjuang untuk PT 0% ini. Hebat. Saya memang jikalau demikian itu berarti Bapak ini kita punya masa depan, ada harapan. Ya, ada harapan bahwa siapa saja bisa mencalonkan diri jadi presiden. Ya kan? Tergantung. Tidak mesti dia itu harus punya partai politik, ya kan? Karena sepanjang PT 20% itu kan seolah-olah mau jadi presiden mesti harus punya partai politik. Koalisi yang besar. Mau jadi presiden mesti harus punya kemampuan komunikasi politik untuk mengintegrasikan partai-partai tertentu untuk menjadi koalisi ya. Ya, dan untuk menjadi pemimpin bangsa ini mesti punya banyak duit. Ya kan? Melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini 62 ini yang menjadi kado terindah di awal 2025 ini, kemudian kita punya harapan bahwa pertarungan masa depan itu untuk bangsa ini akan dihiasi dengan pertarungan sehat. Dihiasi pula dengan calon-calon potensial. Ya kan? Yang hadir meramaikan pesta demokrasi 2029 nanti. Pesta demokrasi dan hadir dengan narasi-narasi besar untuk menyelesaikan perkara-perkara bangsa kan. Wah, itu cocok Bapak. Itu. Lalu ini kan udah diputuskan. Kalau Ustadz melihat ini, ambang batas yang udah ini bisa nggak Kim plus ini bisa mereka pecah atau bisa bersatu sampai 2029 nanti? Apa itu? Maksudnya koalisi mereka yang besar sekarang. Memang untuk tetap mempertahankan, orang berkoalisi itu untuk kepentingan Bapak. Kalau tidak ada kepentingan, mereka juga tidak mau berkoalisi. Tapi kan begini, koalisi itu akan tetap ada walaupun PT itu 20% itu dihapuskan misalnya. Koalisi tetap bakalan ada karena orang berkoalisi untuk kepentingan kan, kepentingan tertentu. Jadi ini tetap bakalan ada. 2029 walaupun PT-nya 0% tetap orang berkoalisi, ya kan? Kalau tidak berkoalisi kan tidak mungkin menang juga Bapak, ya kan? Makanya orang bakalan berkoalisi dengan kepentingan yang sama, ya kan? Nah, jadi memang koalisi tetap akan ada dari partai-partai yang ada karena memang putusan itu juga kemudian partai-partai yang ada itu punya hak untuk mengusulkan, ya kan? Calon presiden. Jadi kalau misalnya Pak, tapi coba misalnya dibayangkan kalau misalnya partainya ada 20, setiap partai punya satu
calon, bahkan pusing Pak. Tapi itu tidak bakalan terjadi, bahwa mereka pun kemudian akan berkoalisi kan. Iya. Jadi yang lebih terpenting adalah putusan ini kemudian menghadirkan solusi bahwa kader-kader bukan kader ya, karena kader berarti lebih cenderung ke partai politik. Tetapi generasi Indonesia, anak bangsa Indonesia yang potensial punya kesempatan untuk mencalonkan diri. Bisa saja melalui komunitas masyarakat kayak ormas gitu kan. Tinggal kesiapan orang yang koalisi ormas tanpa harus partai politik kan. Mengusulkan siapa calon mereka. Jadi enak, ya kan? Ini tinggal bagaimana diperbaiki, ya kan? Diperbaiki dan kemudian semoga saja harapannya ini tetap bertahan. Betul-betul putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi final dan inkrah, ya kan? Inkrah dan final. Tidak juga. Yang khawatirnya adalah jangan sampai lewat kepentingan-kepentingan politik para partai politik di parlemen justru dirubah. Ya bisa saja kan, mereka menggunakan kewenangan mereka untuk membentuk regulasi, mereka bikin lagi regulasi lain, atau merevisi peraturan yang ada, memperbaharui lagi, kan pusing kitanya Pak. Jadinya ada seolah-olah pertarungan antara lembaga-lembaga negara yang berkewenangan dalam hukum, misalnya Mahkamah Konstitusi bertengkar dengan DPR RI, bertengkar. Ya, misalnya saja undang-undang itu Omnibus Law Cipta Kerja, itu kan panjang juga. Iya, DPR kan mengesahkan. Mahkamah Konstitusi bilang apa? Dia inkonstitusional bersyarat. Lewat presiden punya kewenangan bisa membuat aturan, dia kasih keluar itu perpu. Ya kan? Jadinya itu berlaku. Waduh, jadinya pertengkaran di sini. Seolah-olah, wah saya tidak percaya kau, saya tidak percaya kau. Dan saya bikin sendiri. Waduh, semoga saja tidak ada. PT ini tetap bertahan agar menjadi wasilah anak bangsa ini untuk berkompetisi secara sehat di masa depan untuk bangsa ini di masa akan datang. Sepakat nggak? Sepakat itu. Sepakat. Itu seharusnya kita sepakat. Kalau ada 1000% berarti lebih dari itu kita sepakat. Oh begitu. Waduh, beruntung tidak putusan itu. Berterima kasih nggak kepada Mahkamah Konstitusi? Seharusnya kita harus berterima kasih. Itu poin pentingnya. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa seakan-akan ini dari 2014 ke sana itu seakan-akan Mahkamah Konstitusi itu gelap, nggak ada harapan bagi masyarakat. Betul. Tapi dengan hadirnya putusan ini, Mahkamah Konstitusi tidak independen dan hakimnya itu profesional banget. Betul. Artinya tapi cuma karena hanya kemarin 2 orang yang tidak mereka yang berdisenting, ini Anwar Usman termasuk salah satu pamannya Usman. Pamannya Mas Wapres. Ya, Mas Wapres, betul. Tapi tidak masalah lah, yang penting kan sudah semuanya diputuskan dengan apa yang kita harapkan bersama. Betul. Yang pastinya adalah mayoritas gitu ya, artinya yang dipikirkan mereka semuanya itu adalah berdasarkan pada pikiran mereka yang berkiblat pada konstitusi. Jadi artinya, tidak ada salahnya bagi Anwar Usman ketika dia berdalil demikian, tetapi kita beruntung karena di antara 9 gitu ya, 6 ya. Di antara 9 baru 7 ya. Iya, 7 yang kemudian menyepakati untuk PT 0% gitu ya. Mereka berpikir dengan jernih. Menghapuskan PT 20%, ambang batas presiden itu dihapuskan. Nah, sementara itu artinya kita beruntung di situ ya. Ya, terima kasih sekali untuk Mahkamah Konstitusi yang sudah menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, yang kemudian menunjukkan kepada anak bangsa bahwa Mahkamah Konstitusi berada untuk menjaga originalitas konstitusi. Wah, cakep sekali itu. Ini bagaimana teman-teman pandangan rekan-rekan itu mungkin bisa dituangkan di kolom komentar sebagai basis kolom aspirasi kita secara digital, ya kan? Ya, karena kebebasan kita itu kemudian secara digital berarti komentar itu. Ya. Kalau di realita berarti mulut kita yang berbicara. Kalau di digital jari yang berbicara. Komentar Pak. Tapi dari pikiran. Jadi kalau baca komentar Pak, yang jahat itu bukan lidahnya Pak. Rupanya jari juga jahat Pak. Tinggal tergantung orangnya. Jadi itu yang jahat pada digital berarti jari, yang realita berarti lidah kan. Ini terima kasih banyak Mas Ahmad. Besok kita akan coba untuk respon kembali gitu ya.
terkait dengan masalah-masalah kasus yang lain banyak sekali. Kan masalah 300 triliun itu kan belum kita sentil. Pelan-pelan akan kita satu persatu kita akan bahas. Terima kasih banyak Mas Ahmad ya. Teman-teman sekalian, kolom komentar itu adalah basis aspirasi kita, ya, ruang aspirasi kita, agarlah kemudian apa yang menjadi yang tersimpan di dalam benak kita itu bisa kita tuangkan di sana. Jadi itu adalah ruang demokrasi digital kita. Apa yang dipikirkan teman-teman silahkan dituangkan di kolom komentar. Bagaimana pendapat Anda menyangkut masalah putusan Mahkamah Konstitusi ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah memperjuangkan penghapusan ambang batas presiden ini, calon presiden ini. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Sampai jumpa kembali pada lain kesempatan. Assalamualaikum.